Saya Abdul Rauf Samani dari Sambung Macan. Mohon pencerahan Bapak Kiai Haji Dr. Imaduddin Usman Al-Bantani. Di lapangan khususnya di wilayah Sragen sangat-sangat masif berkembang qosidah Simduduror, kemudian Rotib Al-Haddad yang notaben beliau diakui sebagai wali. Pertanyaannya, bagaimana cara membatalkan kewalian mereka? Dasku mumet lur, saya mantan Asadul Muhibbin. Karena secara materi saya diuntungkan dekat dengan Habib, tarif saya ikut naik ya. Kemudian yang kedua, ketika kita memisahkan diri dari mereka nggak bahaya tak buat kita? Maka matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, matur suwun. Wonten setunggal malih mangke dipun jawab kalian panjenengan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ihsan. Saya jauh-jauh dari Semarang ini. Lainnya dari Sragen. Saya juga kebetulan pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Tapi meskipun ranting iso tekan PC, iso tekan MBC, tekan Tinti. Saya sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Di YouTube-nya saya sudah mengikuti banyak dan saya itu yes semuanya itu, Pak. Saya setuju nih. Nah, kemudian ada persoalan baru, bagaimana cara menyadarkan warga NU dari berbagai ketimpangan. Kalau biasanya nak ngomong karo ngatik loh nih. Kalau tak ngatik ya, kalau nak karo lungguh rapati penak. Sisan kersane kenal, kalau saking Semarang nih. Nah ini, lah bagaimana kita menyadarkan NU dari berbagai ketimpangan? Yang pertama, saya ambil organisasi Islam yang besar, NU Muhammadiyah Robitoh. Kalau tanglet jenengan, NU ngundang Robitoh atau Habib niku pun ping pinten? Ping 30.000 loh. Saniki tak tanglet. Jenengan nate mireng. Rob. Lah ikan ora belen ngene iki jenenge. Ayo do sadar. Nah ini harus ada cara. Ini enggak belen. Nah. Terus yang kedua, bari yang masih muhibin, muga-muga ndang sadar. Karena saya juga termasuk menyadarkan di Semarang sulit. Jenengan nak jeli, para Habib itu nggak punya santri. Mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Gini apa mboten? Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Lurus sama mboten? Mereka itu tinggal nompo jadi garek manggung kok. Lah yang didik dari Abatasa, Muktada, Khobar, Amsilato, Tasrifiyah dan lain-lain ku sopo sing didik? Habib atau Kiai NU? Lah kok ora sadar-sadar? Nah terus untuk Banser, kalau untuk apa ini sing Laskar wis ra usah. Untuk Banser iki kudu sadar. Di pengajian-pengajian yang diikuti oleh yang diisi oleh Habib, ngopo Banser tekone kok 100, kadang lebih. Tapi kalau yang ngisi dari Kiai Prubimi sing teko kok loro, telu. Jenengan kalau sudah ikut di Klacar, saya udah ikut masanya. Saya tuh di Klacar ya ikut, di Klasus ya ikut, PDPKP NU ya ikut. NU itu baiatnya pada Kiai NU, bukan pada Habib. Piye Banser anggerono pengajian sing isi Habib teko kabeh dikira nang mlebu surga napa piye to? Jenengan kalau ngaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari Irsadu Sari di halaman pertama ketok banget. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah turunan Rasulullah melalui Sunan Giri, melalui Joko Tingkir, melalui Sunan Giri. Jadi mengabdi ke NU dengan mengabdi ke Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah sama dengan mengabdi pada Habib. Lebih dari itu, percaya mboten? Paling urung melu PDPKP. Mane NU ne rapati mantep.
tuku batik we kadang eman-eman. Sesuk bar iki tuku kabeh. Nah, Pak Kiai Haji Imad, kula niku kalau ini ada sesuatu yang harus kita bedakan, mana hormat, mana nasab. Saya sering dibully oleh konco-konco itu. Nasab kalau memang putus, katakan putus. Tapi masalah hormat, wong Jawa rasa diajari, kucing mati itu loh, dikafani, sampai hormati, baru dikubur. Ini kalau masalah hormat. Loh tenan, kucing mati, itu mesti dikafani baru dikubur. Sampai hormati. Kok malah karo kiai loh, hormati siapa? Saya meskipun baru pertama kali bertemu dengan Kiai Imad, bagi saya beliau itu guru saya. Pak Ihsan ini testimoni, jadi kaki penyemangat kita sedoyo. Yusuf Imad menikah saking bertanya saking Ngawi, bahasanya Jawa menikah penyambung Islam Wali Songo. Siapakah yang menemukan Wali Songo, dan ada ritme yang Wali Songo, Wali 10 dan yang lain-lain ini mungkin masih melalui proses pengkajian yang mendalam. Sebab Wali Songo niku namung identitas wali yang berjumlah 9, bukan pada masa angkatan keberapa. Terus malih niki wau ya kakek kaping kalih babakan mempercayai amaliyah Ba'alawi, sikap kita terhadap pola pikir utawi yang dipropagandaaken terhadap kita sedaya tentang bahwasane amaliyah punika wau langkung sae katimbang amali telepon. Ingkang saking sambung macan Pak Abdul Rauf menika bagaimana cara membatalkan kewalian daripada Pak Alawi yang sudah mengaku dadi wali. Terus ingkang kaping kalih, enggak menakutkankah kita lepas dari mereka yang mengaku duriah tadi? Mungkin dua menika yang perlu kita paparaken saking panjenengan Yai Imad. Sumangga Allah semagaken. Luar biasa ini, Sragen Semarang Ngawi. Ini dari Ngawi ini langsung yang datang ini ketua PCNU Ngawi ya, Yai. Suriah PCNU Ngawi, Suriahnya langsung. Masya Allah. Pimpinan tertinggi NU Kabupaten Ngawi. Pak Yai, masalah Wali Songo itu manuskripnya banyak. Saya ambil satu Wali Songo yang saya sudah tulis, yaitu tentang Sunan Gunung Jati. Ini manuskripnya ditemukan karya Pangeran Arya Cirebon 1720. Di 1720 itu menyatakan, ini saya tulis dalam bahasa Indonesianya, ini dalam bahasa Jawa. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah. Ini tulisan di manuskrip ya, Al-Mukarramah, dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Sedatul Kahfi. Sedatul Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi, yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Jadi tidak ada Yaman-Yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishak, bapak Sunan Giri. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel.
Sunan Gunung Jati, nyantrinya di Sunan Ampel, setelah nyantri di bapaknya Sunan Giri di Aceh. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemui pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian ia dikenal dengan Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Manuskrip itu tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Nah, silsilah Sunan Gunung Jati sendiri ini sudah ditemukan manuskripnya. Ada manuskrip Bangkalan 1624. Ini yang tertua sementara yang ditemukan di Bangkalan, manuskrip tentang silsilah Sunan Gunung Jati ke Syekh Jumadil Kubro. Kemudian yang kedua manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. Kemudian mengatakan juga bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Kemudian manuskrip Pamekasan tahun 1700. Manuskrip Syekh Hasan Muhyi 1787. Asal usul Kesultanan Cirebon 1809. Tinjauan kritis sejarah Banten 1913. Kemudian ada lagi kemarin dari Pangeran Qodiran Patih Kesultanan Cirebon, saya mendapatkan stempel-stempel keluarga-keluarga Keraton Kanoman yang distempel oleh kerajaan Belanda. Kemudian setelah negara Indonesia terbentuk oleh negara Indonesia, itu silsilahnya juga ke Musa al-Kadzim. Nah, siapa yang menemukan para wali songo itu? Ya, yang menemukan manuskrip-manuskrip ini. Kita nggak tahu yang menemukan siapa. Kalau saya kan di Sragen ini yang menemukan Kiai Riyad. Tapi waktu itu saya belum tahu karena manuskrip yang kita temukan menyebutkan beliau adalah lahir di Mekah Al-Mukarramah. Jadi orang-orang kita di sini dulu, contohnya di sini, Pangeran Cakrabuana asli orang Cirebon, itu sudah pergi haji pada abad ke-15. Tahun 2024 kita pengurus MPC banyak yang belum pergi haji, banyak ngerokok melulu. Lah orang-orang kita itu sudah pergi haji pada abad 15 dengan kendaraan pesawat yang tidak seperti sekarang. Dulu masih adanya kapal air. Kapal air pun itu tidak bisa langsung dari Jawa langsung ke Mekah, tapi itu ganti-ganti kapal. Tidak satu kapal langsung ke Mekah, enggak. Dari Banten ke Aceh itu kita ngeteng. Dari Aceh ganti kapal lagi ke Maladewa. Dari Maladewa ganti kapal lagi angkutan Maladewa Gujarat. Dari Gujarat mampir lagi nanti di Yulamlam di Jeddah. Dari Jeddah jalan naik onta. Di situ kita pernah baca sebuah sejarah perjalanan haji. Orang-orang Jawa pada zaman dulu itu kalau bayar onta lebih dari yang seharusnya. Karena dulu itu setiap orang bayar onta itu ada bayar untuk tukang onta dan ada bayar langsung untuk raja. Jadi pajaknya langsung. Misalnya ini Rp1.000 untuk tukang onta, Rp2.000 untuk raja. Itu jadi pajaknya itu dipungut per orang untuk raja itu dulu. Kan raja keren, nggak usah atas nama raja, udah pokoknya bayar haji sekian. Itu pajaknya yang ngaturkan pemerintah, tidak langsung atas nama raja. Kalau dulu yang ngatur diaturnya, ini buat tukang delman, ini buat raja, ini buat onta, ini buat raja. Jadi bayarnya 2 kali lipat, 1 buat kendaraannya, 1 buat rajanya. Itu ada kitabnya itu. Orang Jawa kalau dia itu pergi haji bayarnya lebih dari yang seharusnya. Kenapa? Kaya raya kita itu. Orang yang pergi haji itu kaya raya. Nulis kitab, 1 kitab aja kalau mau mondok. Dulu orang mondok itu nggak bisa orang miskin. Kenapa?
mahal kitabnya. Kitabnya nggak ada di percetakan. Kitabnya itu harus nulis dulu. Misalnya ada kiai tukang nulis saja kerjanya, itu kita bayar. Anak saya mau mondok kepada Kiai Joko Tingkir, kitabnya kitab Fathul Muin. Berapa Pak Kiai? 50 juta. Itu bayar 50 juta, nanti dibikinin sama kiai kampung tuh, kemudian baru kitabnya jadi, mondok ke Joko Tingkir. Dulu raja-raja, anak raja-raja di Jawa Barat, di Banten itu mondoknya pada Joko Tingkir, orang Solo Raya. Jadi ilmu Banten tuh ilmu Solo Raya. Ada seorang raja di Sumedang Larang, Prabu Gesanulun, seorang Sayyid Ja'far namanya aslinya, itu mondoknya di Joko Tingkir, ketemu dengan anak daripada Raja Demak, mondok juga perempuan, cinlok, cinta lokasi, tapi kasih tak sampai, karena ini harus jadi raja di Sumedang, akhirnya dikawinin dengan orang Sumedang. Nah ini dikawinin dengan Raja Cirebon, Giri Layat tadi tuh, yang juga punya istri anak Raja Mataram. Kemudian pas jadi Raja Sumedang kan soan tuh ke Cirebon, ketemu sama itu tuh, sama mantan dia waktu pesantren itu sampai sekarang ada novelnya itu, ada novel kisah cinta Nyai Haris Baya judulnya itu. Lah itu kemudian cinta bersemi kembali ketika ada raja datang ke Cirebon. Wah, kamu sekarang jadi istrinya Sultan Girilaya. Sultan Girilaya? Iya katanya. Gimana? Katanya istrinya kebanyakan, saya nggak digilir-gilir katanya. Akhirnya kemudian sama anak buah Prabu Gesanulun ini itu diculik. Istrinya itu diculik tuh, istrinya Sultan. Marah Sultan, kurang ajar ini, istri saya diculik ini. Kenapa dia nangis katanya, nggak digilir-gilir begitu. Akhirnya kata Sultan, udah saya cerai, tapi nanti kawin ya. Ya dikawin. Apa ininya mas kawinnya? 1 kabupaten Majalengka. 1 kabupaten Majalengka milik Sumedang kemudian diberikan kepada Cirebon. Itu kisah, wallahualam benar tidaknya, tetapi tulisannya ada begitu. Ditulis dalam manuskrip kisah mondoknya orang-orang Jawa Barat ke Solo Raya ini. Jadi kalau sekarang saya ngajar ini, ilmunya Solo Raya dibawa lagi ke Solo Raya. Kenapa? Karena Gesanulun riwayatnya kakek saya. Makanya itu saya baca novelnya, kurang ajar dibikin novel segala, malu-maluin. Itu orang sampai kisah para wali dibikin novel kisah cintanya itu. Karena kan itu dramatis sekali kan, orang mondok bareng, kemudian cinta lokasi, kemudian ini dikawinin karena anak raja harus kawinin anak raja lagi, ini dikawinin dengan raja lagi, akhirnya ketemu sudah sama-sama punya pasangan, akhirnya cinta bersemi kembali. Itu akhirnya ada novelnya itu. Kata saya, ini jangan dibaca, haram ini hukumnya. Kenapa? Ya kita nggak enak ceritanya leluhur sendiri dibaca sendiri. Ya itu Kiai Ngawi ya. Ini jadi kita kalau siapa yang menemukan Wali Songo, ya kita menemukannya dari manuskrip-manuskrip. Bahkan Sunan Giri itu manuskripnya itu masih tahun 1500. Tentang Sunan Giri itu manuskripnya masih tahun 1500. Jadi manuskrip itu Pak, semakin tua itu semakin bisa dipercaya. Apalagi kalau manuskrip itu ditulis oleh orangnya. Dan ini kita lagi cari, belum menemukan Sunan Gunung Jati menulis kitab, kemudian kitabnya ada silsilah misalnya, ada sejarahnya, kemudian sampai sekarang ini belum ditemukan. Yang kita temukan baru 1624, itu pun bukan dari Cirebon tapi dari Bangkalan. Jadi mungkin dari Bangkalan ini orangnya rajin menulis bahwa saya ketemu Sunan Gunung Jati, dia adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro, orang dilahirkan di Mekah, kemudian dia itu bapaknya orang Mesir, kemudian disimpannya rapi. Ini orang Madura, itu orang yang rajin nyimpen manuskrip. Alhamdulillah banyak dari Madura yang sekarang dibongkar. Nasab-nasab, manuskrip tentang nasab maksudnya itu banyak ditemukan di Pamekasan, di Bangkalan, baik mengenai Sunan Giri,
Sunan Ampel maupun Sunan Gunung Jati yang begitu jauh itu ditemukannya sampai di Bangkalan, sampai di Tapal Kuda. Alhamdulillah. Esake itu apa ya? Ya masih ada orang yang menyimpan itu. Kalau tidak ada pembanding. Tahun 1984 Baklawi mengklaim Sunan Gunung Jati itu adalah Baklawi. Itu tahun baru 1984. Dia nulis kitab namanya Samsud Dohiro, yang nulis namanya Alwi bin Tohir, mensarahi menghamisi Muhammadiyah apa Ali bin Tohir menghamisi kitab Samsud Dohiro karangan orang Yaman. Dikasih footnote, di footnote itu disebutkan seluruh wali songo keturunan Ba'alwi. Tahun berapa? 1984, baru beberapa puluh tahun yang lalu. Sebelumnya seperti kita lihat dalam manuskrip Bangkalan 1624, dia Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu siapa? Musa Al-Kadhim. Kalau Sunan Ngampel Sunan Giri itu ke Al-Jailani, turunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa orang Indonesia ini kebanyakan baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dari dulu? Kenapa hadaratnya wa ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena banyak dari orang Indonesia ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani.